Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23, dan itu menjadi sisi menarik tersendiri bagi pelatih Sintayong. Garuda Muda mencatatkan sejarah dengan menembus babak perempat final dalam keikutsertaan pertamanya di ajang Piala Asia U23. Dengan kelolosan ke babak perempat final, timnas Indonesia U23 telah berhasil meraih targetnya untuk mencapai 8 besar. Tapi Sintayong mengatakan kalau itu baru menjadi setengah dari target yang sebenarnya, yaitu meraih tiket ke Olimpiade Paris. Sejak setelah kemenangan atas Yordania pada Minggu 21 April malam, Sintayong telah mengutarakan harapannya untuk bisa menghadapi Korea Selatan di final daripada perempat final. Menghadapi Korea Selatan berarti Sintayong bakal menantang negaranya sendiri. Dia mengaku senang akan hal itu, namun akan lebih ideal jika kedua tim tidak saling berhadapan di perempat final, melainkan di final agar bisa melangkah ke Olimpiade bersama-sama. Saya akan senang jika saya bertemu Korea di final. Itu adalah mimpi dan impian saya. Saya harap kami bisa bertemu di final, bukannya perempat final, dan mencapai Olimpiade bersama-sama, ungkap dari Sintayong. Pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan juga Korea Selatan bakal terselenggara pada Jumat 26 April dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Skuad Garuda Muda bakal kembali bermain di Stadion Abdullah bin Khalifah, tempat yang digunakan ketika Justin Hubner dan kawan-kawan mengalahkan Australia dan juga Yordania. Pengamat Australia curigai cara bermain timnas ada sesuatu. Permainan impresif timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 menarik perhatian. Garuda Muda bahkan dikatakan memainkan gaya sepak bola yang langka di Asia Tenggara. Penampilan Garuda Muda di Piala Asia U23 pun menyita perhatian pengamat sepak bola asal Australia, Paul Williams. Saya benar-benar senang melihat apa yang tengah terjadi di Indonesia. Ada kebahagiaan dalam cara bermain Indonesia. Gaya menyerang yang mereka tunjukkan terhitung langka di sepak bola Asia Tenggara. Kita lihat di Piala Asia banyak negara memilih untuk bermain bertahan dalam skema low block, ujar dari William. Menurutnya Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa bermain defensif jika dibutuhkan, seperti pada babak kedua melawan Australia. Tetapi misi Garuda Muda adalah untuk terus menyerang dan bermain garis pertahanan tinggi. Ini cocok dengan para pemain Indonesia, cocok dengan mentalitas Indonesia. Semua orang punya pendapat sendiri mengenai gaya bermain yang tepat, tetapi bagi saya ini adalah cara bermain sepak bola untuk dimainkan, ungkap dari Williams. Williams yang hadir meliput ke beberapa Piala Asia terakhir pun mengutarakan kalau dirinya juga kagum dengan betapa mudanya skuad Sintayong ini dan menekankan soal usia Marcelino Ferdinand, sang playmaker ulung Garuda Muda. Tim ini sangat muda. Soal Marcelino, saya sudah berbicara soal dia sejak dirinya berusia 16 tahun. Dia baru 19 tahun, masih bisa ikut beberapa turnamen U23 lagi. Masa depan Indonesia luar biasa cerah, ujar dari Williams. Dengan sendirinya turnamen ini sangat mengasyikkan, tetapi jika dilihat dengan Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia diambang mencapai ronde ketiga ini, bakal menjadi masa-masa mengasyikkan bagi sepak bola Indonesia, tambah dari Williams. Timnas Indonesia U23 yang finish sebagai runner-up grup A kini bakal menghadapi pemenang grup B, Korea Selatan, di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Jumat 26 April. Media Korea puji timnas Indonesia, ini penyebab Sintayong bisa mengantar timnas Indonesia bungkam timnas Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 akhirnya mengetahui siapa lawan mereka di perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 yang finish sebagai runner-up grup A dipertemukan dengan juara grup B, timnas Korea Selatan U23. Sekarang yang jadi pertanyaan, seberapa besar peluang timnas Indonesia U23 menumbangkan timnas Korea Selatan U23? Meski kecil, peluang itu tetap ada. Alasan pertama, timnas Indonesia U23 dalam kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan tim-tim kuat di fase grup, yaitu menang 1-0 atas Australia dan menghancurkan timnas Yordania dengan skor 4-1. Selain itu, Sintayong yang diprediksi sudah paham betul dengan karakter permainan timnas Korea Selatan, racikan dari Hwang Sun-ho. Sintayong diketahui selalu menyaksikan secara langsung 3 laga Korea Selatan U23 di grup B Piala Asia. Dia menyaksikan momen ketika Korea menang susah payah 1-0 atas Uni Emirat Arab. Begitu juga saat Korea menang 2-0 atas China, serta menang dramatis atas timnas Jepang U23 dengan skor 1-0. Karena itulah peluang menang timnas Indonesia U23 tetap ada meskipun kecil. Jika di luar dugaan sanggup mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia pada Jumat, Sintayong bakal membuat sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.
Media Korea Selatan pun menyebut gol-gol timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 tercipta lewat proses tiki-taka yang fantastis. Adalah Start News Korea yang menyebut demikian. Dalam salah satu headline pemberitaannya, Indonesia U23 disebut tampil dikdaya. Ini menjadi